Pernahkah Anda mendengar cerita tentang seseorang yang hidupnya berubah total setelah menemukan sebuah pusaka gaib? Atau mungkin ada kisah orang yang tiba-tiba mampu melihat hal-hal yang tidak kasat mata hanya karena sebuah benda pusaka diwariskan padanya? Nah, sekarang bayangkan jika seseorang seperti itu ternyata juga memiliki garis tangan bulan sabit di telapak tangannya. Kombinasi langkah ini bukan hanya menarik untuk dibahas, tapi juga menyimpan kekuatan yang luar biasa besar. Banyak yang belum tahu bahwa ketika pusaka gaib bertemu dengan pemilik garis tangan bulan sabit, efeknya bisa sangat dahsyat, baik untuk kebaikan maupun jika tak dijaga, malah bisa mendatangkan petaka. Inilah yang akan kita bahas kali ini di channel Kodam Sejati, sebuah kajian spiritual dan batiniah yang membuka tabir rahasia antara dunia nyata dan gaib. Bersiaplah, karena perjalanan kali ini akan membawa Anda menyelami salah satu rahasia besar yang jarang diungkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera untuk seluruh sahabat spiritual dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali di channel Kodam Sejati, tempat kita mengupas tuntas dunia gaib, ilmu batin, dan kekuatan spiritual yang tersembunyi di balik kehidupan sehari-hari. Semoga Anda semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dan senantiasa diberi ketajaman hati untuk menapaki jalan kebenaran. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan inti, jangan lupa untuk menekan tombol like jika Anda merasa konten ini bermanfaat. Silakan tulis komentar di bawah jika Anda memiliki pengalaman serupa atau ingin bertanya lebih dalam. Dan pastikan Anda sudah subscribe channel Kodam Sejati agar tidak tertinggal video-video penting lainnya tentang spiritualitas dan ilmu gaib. Ingatlah, setiap manusia memiliki potensi batin yang luar biasa. Tuhan telah menitipkan tanda-tanda takdir di tubuh kita, termasuk di telapak tangan. Garis-garis itu bukan sekadar lipatan kulit, tetapi jalur energi yang mencerminkan jalan hidup, kekuatan, dan peringatan gaib. Jika Anda menemukan tanda bulan sabit di tangan Anda, itu bukan kebetulan. Itu adalah sinyal semesta. Dan jika Anda juga memiliki pusaka gaib, maka Anda adalah salah satu dari sedikit orang yang terpilih untuk menjaga keseimbangan antara dua dunia satu. Apa itu garis tangan bulan sabit? Garis tangan bulan sabit adalah sebuah bentuk lengkung di bawah jari kelingking atau di sekitar area bawah jari manis yang menyerupai sabit atau bulan separuh. Tidak semua orang memiliki garis ini. Dalam dunia metafisik dan ilmu kebatinan, garis bulan sabit dianggap sebagai tanda seseorang memiliki koneksi langsung dengan alam gaib. Garis ini diyakini memberi kemampuan intuitif yang tajam, perlindungan dari energi negatif, serta kekuatan spiritual yang mengalir secara alami. Banyak tokoh spiritual dan para ahli waris ilmu tua yang memiliki tanda ini di tangannya. 2. Apa itu pusaka gaib? Pusaka gaib bukan sekadar benda antik. Ia adalah benda yang telah dimantrai, ditirakati, atau diwariskan dengan kekuatan batin tertentu. Pusaka ini bisa berupa keris, tombak, batu mustika, bahkan kain atau benda kecil lainnya. Yang membedakan pusaka biasa dan pusaka gaib adalah adanya isi atau energi kodam di dalamnya. Energi ini bisa bersifat pelindung, penarik rezeki, penguat wibawa, atau bahkan pembuka gerbang dimensi lain. Beberapa pusaka terkenal seperti keris Semar Mesem, mustika Duyung, atau jimat dari leluhur keraton memiliki reputasi yang luar biasa di kalangan spiritualis 3.
kekuatan kombinasi garis bulan sabit dan pusaka gaib. Bayangkan dua sumber kekuatan bertemu dalam satu tubuh. Yang satu adalah anugerah ilahi sejak lahir, garis bulan sabit di telapak tangan. Yang satu lagi adalah warisan gaib dari leluhur, pusaka yang menyimpan energi khodam dan sejarah sakral. Ketika keduanya menyatu, bukan sekadar kekuatan biasa yang bangkit, tapi potensi luar biasa yang hanya dimiliki oleh segelintir manusia di muka bumi ini. Garis bulan sabit, letaknya yang tersembunyi di bawah jari kelingking, kerap diabaikan oleh banyak orang. Namun bagi yang peka, garis ini bukan hanya simbol, ia adalah gerbang energi, tempat mengalirnya intuisi, pelindung spiritual, dan daya tarik batin yang memancar dari dalam. Sementara itu, pusaka gaib bukan hanya benda tua, ia adalah tempat bersemayamnya kekuatan. Keris yang telah diisi, batu mustika yang berpenghuni, atau jimat yang telah ditirakati puluhan tahun. Semua itu menyimpan frekuensi spiritual yang dapat menyatu dengan manusia. Asal satu syarat utama terpenuhi, keselarasan jiwa. Dan garis bulan sabit adalah salah satu penanda alam bahwa seseorang telah memiliki kunci keselarasan itu. Kombinasi keduanya menciptakan apa yang disebut sebagai resonansi energi batin. Tubuh manusia yang awalnya hanya seperti wadah biasa, kini menjadi pusat energi. Seperti antena spiritual yang menangkap sinyal gaib dari semesta dan pusaka secara bersamaan. Efeknya sangat terasa. Pertama, perlindungan spiritual meningkat drastis. Gangguan gaib seperti santet, teluh, bahkan serangan energi negatif tak akan mudah menembus tubuh seseorang yang memiliki gabungan ini. Energi dari garis bulan sabit berfungsi sebagai perisai, sementara pusaka menjadi pendamping yang aktif menyerang balik jika ada niat jahat. Kedua, aura wibawa meningkat. Orang yang memiliki kombinasi ini biasanya disegani tanpa harus bicara banyak. Bahkan kehadirannya saja bisa membuat suasana ruangan berubah lebih tenang, lebih hangat, atau malah terasa mencekam bagi yang berniat buruk. Ketiga, daya tarik alami muncul dengan sendirinya. Rezeki jadi lebih mudah datang, hubungan dengan orang lain lebih harmonis, dan peluang besar seringkali datang tak terduga, seolah semesta merespons kehadirannya. Namun kombinasi ini juga ibarat pedang bermata dua. Jika disalahgunakan, bisa membuat khodam pusaka merasa terganggu. Apalagi jika sang pemilik tidak menjaga kebersihan hati dan niatnya. Pusaka bisa menjadi sumber bala, bukan berkah. Dan garis bulan sabit bisa menjadi pemanggil malapetaka jika diarahkan untuk hal buruk. Karena itu, bagi siapapun yang telah memilikinya, jagalah hati, bersihkan niat. Dan gunakan anugerah ini untuk menerangi, bukan menguasai. Karena kekuatan sejati bukan terletak pada benda atau tanda, tapi pada bagaimana kita menggunakannya dengan kesadaran, kasih sayang, dan ketulusan jiwa. Kekuatan kombinasi, pantangan, dan bahaya. Dalam dunia spiritual, ada satu hukum yang tak pernah berubah. Semakin besar kekuatan yang kita miliki, semakin besar pula ujian dan tanggung jawab yang akan datang. Demikian pula halnya dengan kombinasi antara garis tangan, bulan sabit, dan pusaka gaib. Gabungan keduanya memang bisa melahirkan kekuatan spiritual luar biasa, tetapi juga bisa menjadi awal dari kehancuran bila tak dijaga dengan benar. Sahabat Kodam sejati, garis bulan sabit adalah tanda spiritual yang langka. Ia membawa perlindungan, intuisi tajam, dan kekuatan metafisik yang sering tidak disadari oleh pemiliknya. Jika kemudian seseorang yang memiliki garis ini juga menyimpan pusaka gaib bertuah,
baik itu keris, mustika, atau jimat peninggalan leluhur, maka tubuh dan batinnya menjadi pusat resonansi energi yang sangat kuat. Namun, disinilah letak ujian sebenarnya dimulai. Ketika dua kekuatan besar bersatu dalam satu wadah, akan muncul dua kemungkinan, menjadi terang yang menyinari banyak jiwa atau menjadi bara api yang membakar dirinya sendiri. Mengapa demikian? Karena pusaka gaib bukan benda mati. Ia menyimpan energi, bahkan entitas yang sadar, khodam, penjaga, atau roh leluhur. Khodam ini tak akan sembarangan menyatu dengan manusia. Ia hanya tunduk pada pemilik yang berhati bersih, niat lurus, dan tidak serakah terhadap kekuasaan batin. Beberapa pantangan besar bagi pemilik kombinasi ini adalah: 1. Menggunakan pusaka untuk mencelakai orang lain. Banyak orang tergoda untuk menyakiti, menyantet, atau menguasai orang lain lewat kekuatan gaib. Tapi bagi pemilik garis bulan sabit, karma akan datang lebih cepat. Energi pusaka justru bisa berbalik menyerang pemiliknya. Mereka yang menyalahgunakan sering mengalami keanehan seperti kesurupan, kemalangan bertubi-tubi, bahkan penyakit gaib yang sulit diobati. 2. Menghina atau meremehkan keberadaan kodam pusaka. Beberapa orang meremehkan pusaka warisan hanya karena bentuknya tak menarik atau tampak usang. Tapi siapa sangka, di dalamnya tersimpan khodam sepuh yang penuh wibawa. Menghina mereka bisa membuka portal energi negatif ke dalam kehidupan si pemilik 3. Melakukan tirakat atau ritual tanpa bimbingan. Kombinasi garis bulan sabit dan pusaka ibarat listrik tinggi. Salah pegang, bisa menyetrum batin sendiri. Ritual tanpa tuntunan guru bisa memanggil makhluk gaib yang salah. Bahkan beberapa orang kehilangan kesadaran, berbicara sendiri, atau mendadak takut cahaya karena benturan energi. 4. Tidak menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Energi gaib sangat peka terhadap kebersihan. Jika tempat penyimpanan pusaka kotor atau hidup si pemilik penuh maksiat, maka pusaka akan tidur atau bahkan pergi. Lebih parah, ia bisa berubah menjadi sumber sial yang menempel. Itulah mengapa sahabat khodam sejati dalam dunia spiritual, niat adalah kunci utama. Benda pusaka dan garis tangan bukan untuk dipamerkan, bukan untuk menguasai, tapi untuk menolong, melindungi, dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Mereka yang menjaga adab akan mendapat berkah, tapi mereka yang gegabah akan belajar dengan cara yang paling menyakitkan melalui penderitaan dan kehilangan. Jadi, jika Anda termasuk orang yang memiliki garis bulan sabit dan menyimpan pusaka warisan, jagalah itu baik-baik. Karena Anda sedang memegang amanah yang tidak semua orang sanggup memikulnya. Ritual. Penyatuan pusaka dan garis tangan bulan sabit, memiliki pusaka gaib, dan garis tangan bulan sabit ibarat memiliki dua keping kunci yang terpisah. Keduanya punya daya luar biasa, namun kekuatan sejatinya baru akan bangkit sepenuhnya saat keduanya disatukan dalam satu kesadaran jiwa. Inilah yang disebut banyak orang sebagai ritual penyatuan energi, sebuah proses spiritual yang tidak boleh dilakukan sembarangan karena menyangkut aliran kekuatan gaib dan keharmonisan batin. Sahabat khodam sejati, ritual ini bukan hanya soal membakar kemenyan atau membaca mantra. Lebih dalam dari itu, ini adalah proses menyelaraskan diri Anda dengan energi alam semesta, menyatukan getaran tubuh, pusaka, dan garis tangan bulan sabit sebagai penerima. Berikut ini adalah tahapan sederhana namun sakral yang bisa Anda lakukan secara pribadi
Tentu saja dengan niat baik dan dalam kondisi hati yang bersih satu. Niat yang lurus dan jelas, segalanya dimulai dari niat. Sebelum menyentuh pusaka atau merenungi garis tangan Anda, ucapkan dalam hati bahwa Anda tidak ingin menjadi sakti untuk menyombongkan diri, bukan pula untuk menaklukkan sesama, tetapi untuk mengenal diri, melindungi keluarga, dan mendekat kepada Tuhan. Tanpa niat yang benar, ritual ini hanya akan menjadi aktivitas kosong, bahkan bisa mengundang kekacauan, energi, atau dua. Persiapan diri dan lingkungan. Lakukan puasa mutih atau puasa biasa, minimal 1 hari sebelum ritual. Tujuannya adalah menyucikan tubuh, menenangkan pikiran, dan membuat batin lebih peka. Mandilah sebelum mulai. Gunakan air yang diberi bunga 7 rupa sebagai simbol penyucian lahir batin. Pilih waktu malam hari, terutama malam Jumat Kliwon atau malam Suro, malam-malam yang dikenal memiliki celah energi spiritual terbuka. Tempatkan pusaka Anda di atas kain putih bersih. Pastikan ruangan dalam keadaan tenang, remang atau redup, dan tidak banyak gangguan suara. 3. Proses penyatuan, duduklah bersila. Pegang pusaka dengan tangan kanan. Letakkan tangan kiri di atas garis bulan sabit Anda. Pejamkan mata. Tarik napas dalam-dalam beberapa kali dan bayangkan energi dari pusaka mulai bersinar, bergerak perlahan masuk ke tubuh Anda melalui tangan kanan, lalu mengalir ke dada dan berakhir di telapak tangan kiri, tepat di garis bulan sabit. Diamlah dalam kondisi ini selama beberapa menit. Biarkan tubuh Anda mengingat getaran itu. Biarkan batin Anda menjadi tempat pertemuan antara roh leluhur dalam pusaka dan potensi batin dalam diri Anda sendiri. Pait. Doa atau afirmasi. Ucapkan kalimat-kalimat pengikat energi. Kalimatnya bisa Anda sesuaikan, namun salah satu contoh yang umum digunakan adalah wahai energi semesta yang tersembunyi, wahai khodam yang menjaga, wahai ruh leluhur yang menyatu, satukan kekuatanmu dengan garis tanganku. Jadikan aku penjaga cahaya, bukan perusak kegelapan. Jadikan pusaka ini sebagai pelindungku, bukan pengikatku. Ucapkan pelan namun penuh keyakinan. Rasakan bagaimana tubuh Anda bereaksi, panas, dingin, merinding, atau tiba-tiba merasa tenang. Tanda energi sudah tersambung. Bila ritual berhasil, akan ada tanda-tanda yang muncul, getaran di telapak tangan, denyutan di dada saat memegang pusaka, mimpi bertemu sosok berjubah, atau mendengar pesan dalam tidur, perasaan lega, ringan, atau bahkan menangis tanpa sebab. Jika tanda-tanda ini muncul, bersyukurlah karena Anda bukan lagi sekadar pemilik pusaka atau garis tangan, tapi Anda adalah penjaga energi yang telah terikat oleh restu alam dan leluhur. Itulah proses ritual penyatuan yang bisa Anda lakukan secara sederhana namun sakral. Dan ingatlah, bukan seberapa megah pusaka yang Anda miliki, tapi seberapa tulus niat dalam hati Anda. Sahabat khodam sejati yang budiman, kita telah menjelajahi satu bab penting dalam dunia spiritual dan warisan gaib Nusantara. Dari awal kita membahas tentang garis tangan bulan sabit, tanda langka yang tak dimiliki semua orang, kemudian kita menyelami makna pusaka bertuah yang bukan sekadar benda tua, melainkan wadah energi dan khodam leluhur. Dan pada akhirnya kita menyadari bahwa gabungan keduanya bukan sekadar kebetulan. Jika Anda memilikinya, itu artinya Anda dipilih, bukan sekadar diberi. Namun menjadi orang yang dipilih bukanlah kemuliaan tanpa konsekuensi. Justru sebaliknya, itu adalah amanah besar yang menuntut kebijaksanaan.
kesabaran, dan kejernihan hati. Kekuatan itu memang bisa melindungi Anda dari bahaya gaib. Bisa membuka jalan rezeki, bisa membangkitkan wibawa, bahkan menjadikan Anda magnet bagi banyak orang. Tetapi di sisi lain, kekuatan itu juga bisa menjadi sumber kesialan jika disalahgunakan. Bisa menjadi bumerang jika niat Anda gelap, dan bisa memanggil murka gaib jika Anda berlaku sombong, angkuh, dan lupa daratan. Satu hal yang harus selalu Anda ingat, pusaka hanyalah alat, garis tangan hanyalah petunjuk. Yang menentukan kebaikan atau keburukan kekuatannya adalah kehendak batin Anda sendiri. Jangan sampai kita menjadi orang yang hanya sibuk mengasah keris, tapi lupa mengasah akhlak. Jangan sampai kita rajin menyantroni benda gaib, tapi lalai menyucikan niat hati. Karena sehebat apapun warisan pusaka, kalau tidak dibarengi dengan adab dan kesadaran, maka ia akan menjadi batu ujian, bukan berkah. Dan bagi Anda yang baru menyadari bahwa diri Anda memiliki tanda bulan sabit, atau tiba-tiba menemukan pusaka warisan yang terasa memanggil, jangan tergesa, bersikaplah tenang. Karena bisa jadi itu adalah panggilan untuk menemukan jati diri spiritual Anda yang sesungguhnya. Ikuti prosesnya, bersihkan diri Anda lahir dan batin. Cari guru yang bijak, dan teruslah melangkah dalam cahaya pengetahuan. Bukan nafsu kekuasaan, karena pada akhirnya kekuatan yang paling sejati bukan yang bisa menundukkan orang lain, melainkan yang bisa membimbing diri sendiri menuju terang. Bukan kekuatan yang membuat Anda ditakuti, tapi kekuatan yang membuat Anda disegani karena kebijaksanaan dan ketenangan jiwa. Demikianlah sahabat Kodam sejati. Semoga video ini menjadi pencerahan bagi Anda yang sedang menapaki jalan spiritual. Jika Anda merasa terhubung dengan apa yang kami sampaikan, mohon bantu channel ini dengan menekan like. Berikan komentar jika Anda punya pengalaman pribadi atau pertanyaan seputar garis tangan dan pusaka. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Kodam Sejati agar perjalanan batin ini terus bisa kita lalui bersama. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.